Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karmal Pokon, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan film Asia. Aduh. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance lagi nih, yang berjudul Siklo tahun 2022 cuy. Film baru terus nih, mantap nih. Film yang berdurasi tayang 1 jam 48 menit ini rilis per tanggal 7 Januari tahun 2022 dan disutradarai oleh Roman Perez Jr. Dibintangi oleh Ayana Misola, Vince Rillen, Robbie Linguinto, dan bamba lucu-lucu dede-dede manjak sayangan gue juga nih, yaitu Dede Kristen Bermas cuy. Nah, apa lagi tuh? Berkisah tentang seorang pria yang berprofesi sebagai driver ojek online yang mendapat pelanggan seorang gadis cantik yang memperbolehkan dirinya masuk ke rumah. Di samping gadis ini yang ternyata adalah kekasih seorang bos mafia, Kang Ojek pun terpaksa harus menghadapi masalah karena sudah berani bertawakal dan mendekatkan diri kepada sang gadis. Apakah yang akan terjadi kepada Kang Ojek dan pelanggan cantiknya ini? Dending cerita. Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian ya, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Langsung dah. Langsung cu, aduh nih terlalu banyak nih. Udah cu. Aduh. Di awal film kita akan diperlihatkan mas-mas warnet bawa motor jadi ojek pangkalan yang sedang ngambil pesanan, disuruh beli kopi tapi kopinya dicobain dulu. Mas-mas ngambil permen di toko banyak-banyak bernama Ringo. Ringo diceritakan adalah seorang kang ojek pangkalan yang sudah punya istri bernama Sarah dan tinggal bersama di rumah sederhana di pemukiman di pinggiran kota. Hari itu diceritakan kalau Ringo berniat melamar menjadi driver ojek online karena biar banyak dapat pelanggan pas pulang gak dimarahin istrinya mulu. Saat sudah diinterview dan diterima jadi ojek online, Ringo pun melaksanakan tugasnya sebagai driver ojek online pada umumnya, yang ngambil orderan terus nganterin ke customer yang udah beli. Di sisi lain, terlihat bapak-bapak bibir-bibir biru yang diceritakan sekalian jadi bosnya mafia punya anak buah yang amat banyak. Bapak-bapak bibir-bibir biru bernama Boy dan pacarnya mbak-mbak manja bernama Amanda. Saat bapak bibir biru kepanasan terus berendam di kolam, datanglah Mbak Amanda berjalan menghampiri yang ceritanya berniat mau menyelam berburu lele. Di sisi lain, saat Mas Ringo di jalan sibuk ngambil orderan, ia yang melihat di depan ada ribut-ribut karena tabrakan mobil tapi meledaknya kayak petasan. Mas Ringo pun bergegas membantu Mbak yang dimaki-maki karena bapak-bapak gondrong udah marah-marah terus pengen mukulin aja. Sampai pada suatu hari, Mas Ringo yang udah berminggu-minggu bekerja sebagai ojek online, saat ia mengantar pesanan ke sebuah rumah, yang keluar ternyata mbak-mbak yang pernah Mas Ringo bantu di jalan, yang malah nyuruh Mas Ringo, ayo mas masuk aja, aku sendirian aja tinggal di rumah. Astaga nih, ada bakso lagi lewat. Aduh nih, aduh. Astaga. Mbak-mbak, mobil ditabrak, ketemu lagi bukain pintu bernama Samara. Saat Mas Ringo udah masuk ke dalam rumah, Mbak Samara pun memberikan uang tip yang sangat banyak karena udah pernah dibantuin saat tabrakan di jalan tempo hari. Beres memberikan bintang 5 untuk Mas Ringo di aplikasi, Mbak Samara pun bilang kalau Mas Ringo boleh pergi sambil lirik-lirik manja mencurigakan. Aduh nih, ada apa ya? Curiga gue. Malamnya, terlihat sebuah mobil mewah datang ke rumahnya Mbak Samara, yang ternyata itu adalah bapak bibir biru dengan para pengawalnya. Tanpa disangka, Mbak Samara ini ternyata adalah seorang gadis simpanan bapak bibir biru yang selama ini telah membiayai hidupnya dan memberikan rumah yang bagus untuk dirinya. Di malam itu bibir-bibir biru datang berniat untuk minta jatah bulanan karena mungkin udah sumpah gak tahu hidup harus ngapain. Scene kembali menampilkan Mas Ringo yang lagi-lagi kebetulan mendapat orderan pesanan dari Mbak Samara. Aduh nih, bisa kayak begitu ya. Saat sudah sampai di depan rumah, Mas Ringo yang melihat baju Mbak Samara ini basah kuyup, ia pun bertanya apa yang sudah terjadi.
Saat Mbak Samara bilang kalau keran ledengnya tiba-tiba rusak dan tukang ledeng masih jauh dari perjalanan, berniat untuk membantu, Mas Ringo pun bilang kalau ia mungkin bisa membantu untuk memeriksanya karena Mas Ringo ini mungkin dulunya pernah jadi tukang pipa. Setelah pipa bocor beneran bisa diperbaiki, Mbak Samara pun berniat ingin memberi upah kepada Mas Ringo. Akan tetapi ditolak karena Mas Ringo bilang kalau Mbak Samara kemarin udah terlalu banyak memberinya tips. Saat Mbak Samara memberikan baju ganti dan meminta Ringo untuk menunggu di sofa, Mbak Samara pun beranjak pergi berjalan ke kamar untuk mengganti pakaiannya yang sudah keburu basah. Berhubung pintu kamar ternyata masih dibiarkan terbuka, Mas Ringo pun nonton bareng layar lebar saat melihat gunung Tangkuban Perahu terpampang luas di depan matanya. Saat pertunjukan keindahan alam yang asri udah selesai, Mbak Samara pun beranjak ke ruang tamu untuk mengajak Mas Ringo curhat dan saling berbincang-bincang. Mas Ringo bercerita kalau ia harus bekerja untuk istri yang tercinta, dan Mbak Samara bercerita tentang hidupnya yang menjadi gadis simpanan mafia. Nur aja pantun nih gue nih. Saat ngobrol-ngobrol santai yang berlangsung lama sudah selesai, Mas Ringo pun bersiap untuk pulang karena udah maghrib takut dimarahin istri udah gelap masih aja keluyuran. Naasnya, terlihat seseorang sedang mengamati Ringo yang baru keluar dari pintu rumahnya Mbak Samara. Benar saja, Mbak Samara yang ternyata diawasi 24 jam oleh suruhan Mas Boy bibir-bibir biru. Ia pun lantas mendapat kekerasan oleh bibir biru karena dianggap udah berani selingkuh dan bawa cowok masuk ke rumah yang ia beri. Saat Mbak Samara udah terlanjur jatuh bersimbah darah, bibir biru pun kabur karena takut dan disamperin Mas Ringo yang lagi-lagi kebetulan lewat di daerah itu. Bisa gitu ya? Besoknya, saat Mbak Samara udah siuman, ia pun kaget melihat Kang Ojek ada di kamar nungguin dirinya bangun, yang disuruh pergi nggak mau karena ceritanya mau perhatian. Berhubung Mas Ojek bilang kalau ia akan melindungi Samara dan akan membantunya, hal itu pun membuat Samara menjadi pasrah. Saat Kang Ojek main sosor aja mau ngajakin adegan cangkul. Nah, salah nih lagi nunggu ngomong nih. Di sisi lain, saat mendengar bibir-bibir biru telah wafat karena memutuskan untuk bunuh diri, Ringo yang tahu kalau Samara dan dirinya pasti akan diburu oleh kakek-kakek ayahnya Mas Boy. Mereka pun memutuskan untuk pergi menjauh kabur dan keluar dari kota itu untuk melanjutkan cangkul gergajinya mereka di dalam hutan di bawah air terjun. Oh, aduh nih. Saat kakek-kakek mafia menculik ibunya Samara dan bilang kalau Ringo harus memberikan uang yang ia curi, Samara pun lantas bingung dan berakhir pingsan dipukul Ringo di kepala dan dibawa ke suatu tempat. Yang dimana ternyata Ringo selama ini diceritakan telah bersandiwara melakukan hal itu semua dan bersekongkol dengan Martina ibunya Mas Boy bibir biru. Setelah Samara dibunuh akibat mengirimkan video cangkul-cangkulnya kepada Sarah istrinya Ringo, Ringo dan Martina pun pergi ke rumah kakek-kakek mafia suaminya untuk berniat menyerang dan membunuh semua orang yang ada di sana demi mendapatkan semua hartanya. Dan filmnya pun berakhir dengan Ringo, Martina, kakek-kakek dan semua penjaganya yang telah tewas akibat luka baku tembak. Dan Sarah yang pergi untuk memulai hidup baru karena telah diberi Ringo sekardus uang. Cuy. Aduh nih. Kayak gitu filmnya ya. Dah gitu aja ya. Udah cu. Apalagi nih habis dah. Udah Aduh nih terlalu banyak nih. Astaga. Ayo closing dah. Apalagi nih. Astaga. Oke guys, mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film Siklo tahun 2022 di Google Chrome cuy. Nah film baru nih, tinggal cari judulnya aja cu. Aduh nih, apa lagi nih? Dari film ini kita bisa belajar, mantap nih, ada pesan moral lagi ya. Berusahalah untuk menjadi pribadi yang bersyukur dan terus optimis memperbaiki hidup agar mendapat kehidupan yang lebih baik. Karena keserakahan akan harta akan selalu berujung naas dan pasti akan menghancurkan hidup kita dengan sendirinya. Cuy. Bingung dah sana. Bingung dah. Gue juga bingung, kalian bingung, semua bingung dah. Mantap nih. Ngomong apa lagi nih? Astaga nih ada ledeng cu. Denger gak ada ledeng? Aduh nih bingung juga gue ya. Bingung lah bareng dah semua dah.
Udah, aduh nih terlalu banyak bingung nih. Seperti biasa nih gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Karamel Popcorn. Kita juga punya channel Karamel Popcorn yang kedua, yang ketiga juga ada. Kalau kalian mau subscribe silahkan, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakal bahas film-film seru yang bagus-bagus lagi ya. Ya mungkin segera jumlah nih. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Gue Demi sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye bye.